dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Riau untuk menjaga eksistensi cagar budaya dari peninggalan bersejarah Kesultanan di Siak? Dalam menjaga eksistensi warisan budaya khusus untuk Siak. Yang pertama mungkin kami kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Bagaimana semua objek wisata ini dirawat, dijaga, ya bersama-sama lah. Memang sangat banyak mungkin dari Dinas Pariwisata Siak yang lebih intens dalam menjaga khusus untuk di Kabupaten Siak. Yang kami yang provinsi ini secara garis besar dan mungkin tahun ini juga ada beberapa pembinaan khusus di Siak bagaimana melestarikan budaya tadi dengan berbagai kegiatan edukasi ke masyarakat baik tentang potensi tadi dan juga tentang peninggalan tadi. Lalu juga bagaimana cara kita mempromosikan maupun membuat event dengan mengembangkan budaya dan potensi tadi lebih ditonjolkan. Misalnya mungkin dalam Tour de Siak event sepeda, tetapi yang kita tonjolkan adalah bagaimana mengenalkan spot-spot wisata kerajaan dan bagaimana juga tadi seperti jamuan makan, mengenalkan makanan dan yang mau dijual dan lain sebagainya itu memang potensi-potensi yang ada pada zaman kerajaan dulu. Itu yang mau diangkat kembali. Dan juga bagaimana yang ketiga adalah bagaimana memasarkan atau mempromokan barang-barang ataupun peninggalan tadi sehingga itu juga diketahui oleh masyarakat luas. Jadi bukan hanya Istana Siak, bukan hanya Balai Kerapatan, tapi semua peninggalan maupun dalam bentuk perilaku kehidupan itu yang harus kita kenalkan bersama-sama. Tentunya dengan kerjasama dengan Dinas Kabupaten Siak, pemerintah Kabupaten Siak, kami dari Provinsi Riau tetap berkolaborasi sehingga peninggalan-peninggalan ini betul-betul bisa menjadi suatu kebiasaan dan juga dikenal dan diketahui oleh masyarakat awam bahwa itu merupakan adalah satu peninggalan. Kegiatan ini adalah suatu kegiatan yang dulu juga dikerjakan oleh Sultan. Seperti itu. Mungkin itu beberapa langkah yang akan kita buat dan kita mulai bersama-sama. Terima kasih. Bagaimana Pekanbaru Heritage Walk mengajak masyarakat setempat untuk melestarikan dan menjaga peninggalan sejarah Kesultanan Siak? Tanpa adanya kolaboratif disiplin ilmu sepertinya susah karena itu energi besar untuk mengangkat kembali cerita tentang kerajaan Siak. Nah, memang Pekanbaru Heritage memandang bahwa kolaborasi itu penting sehingga kita melibatkan banyak teman-teman dari berbagai lintas disiplin ilmu seperti seniman, terus juga sejarawan juga, dinas terkait itu untuk mengangkat bersama-sama bahkan masyarakat sekitar itu masyarakat tempatan untuk mengangkat kembali narasi-narasi seperti itu. Karena kalau tidak ada kolaborasi bersama itu susah, sulit. Sama juga kita berantemnya kayak nggak pakai jurus gitu, sehingga mau bagaimanapun kita berhadapan dengan waktu, bagaimana nanti beberapa cagar budaya itu ya akan tergerus oleh waktu, lapuk dan segala macam gitu. Nah kalau misalnya kita tidak membangun kolaborasi bersama itu tidak narasi untuk mengangkat kembali itu susah gitu. Tapi kalau kita bisa membangun kolaborasi bersama itu bisa. Nah makanya memang dari kami Pekanbaru Heritage World memandang bahwa ini kerjaan lintas sektoral gitu. Tidak hanya pemerintah daerah saja, tapi juga komunitas. Tidak hanya komunitas dan pemerintah daerah saja, tapi juga melibatkan media, melibatkan masyarakat tempatan, sehingga memang impian kita bersama, impian kami dari masyarakat Riau bahwa Kota Siak dan jalur dagangnya menjadi bagian dari UNESCO Heritage itu bisa terwujud gitu. Sehingga nanti kalaulah misalnya itu dimudahkan, ya itu adalah kerja bersama gitu, tidak hanya kerja satu atau dua orang pihak saja. Saya rasa itu. Sebagai komunitas yang secara langsung dinaungi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bagaimana generasi pesona Indonesia turut mempromosikan destinasi wisata daerah secara nasional dan apakah ada perlakuan khusus bagi destinasi yang tengah menuju warisan dunia UNESCO?
Bang Bayu tadi udah bilang kolaborasi. Nah, ini yang harus diangkat. Nggak bisa kerja sendiri, gitu. Nggak bisa. Bagaimanapun kerennya kita, bagaimanapun hebatnya satu lain. Genpi sendiri memang sudah se-Indonesia. Kalau saya boleh baca di sini ada di profil kita sudah saya share juga ada 18.000 member Genpi, Mbak. Dan itu terus bertambah. Nah, jadi Genpi generasi pesona Indonesia orang-orang yang memang peduli dan suka gitu melakukan pariwisata. Hanya Genpi saja 18.000, apalagi udah dengan mengkolaborasikan masyarakat luas, bahkan teman-teman kita lainnya. Jadi strategi dan caranya cuma satu, apalagi zaman sekarang, berkolaborasi dan memaksimalkan pemanfaatan dari dunia digital tadi. Sebagai putra pemuda ekowisata, apakah ada kegiatan kampanye di daerah-daerah wisata untuk mengajak masyarakat menjaga lingkungan wisata, khususnya di Kabupaten Siak? Sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, melalui Green Generation Siak serta Forum Pemuda Pelopor Siak yang telah kami bentuk, Pemuda Pelopor Siak itu di tahun 2018. Alhamdulillah kebetulan saya juga Pemuda Pelopor Nasional di tahun 2018 dan di 2019 juga dari Riau itu anak Siak, Kak Devi dari Bungaraya di bidang pangan. Nah, bagaimana peran ataupun partisipasi masyarakat ataupun generasi muda dalam kampanye lingkungan? Selain dari kampanye sosialisasi lingkungan hidup, gerakan membawa botol, supaya ramah lingkungan, serta gerakan tanaman bakau ataupun penyebaran bibit ikan di beberapa tasik ataupun danau yang ada di Kabupaten Siak. Selain itu, kami juga meningkatkan soft skill generasi muda Siak itu sendiri untuk bagaimana generasi muda Siak tidak hanya menjadi sebagai yang akan orang bilang itu tuan di negeri sendiri. Jadi kita harus juga berupaya menjadi generasi yang maju. Kami juga membangkitkan dalam bidang kewirausahaan di bidang ekowisata, yaitu kuliner. Kuliner yang kami kelola ataupun kami produk ini yaitu dari tanaman telang contohnya. Nah, tanaman telang ini misalnya yang saya pegang saat ini adalah bolu kemojo dari tanaman telang. Lalu ada teh telang. Nah, ini salah satu produk dari para pemuda Siak untuk bersama-sama membangkitkan ekowisata dan mengenalkan ekowisata untuk semuanya itu dari lingkungan hidup. Mungkin cukup sekian.